Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pembahasan tentang bagaimana membuat layanan kontrol panel hosting pada Linux Debian 9. Nah, di sini kita tadi sudah berhasil menginstal beberapa paket-paket aplikasi yang dibutuhkan oleh Debian 9 untuk membuat layanan kontrol panel hosting, dan juga kita sudah menginstal webmin pada langkah sebelumnya untuk kita gunakan dalam mengkonfigurasi layanan-layanan atau paket-paket aplikasi yang sudah kita install pada Debian 9. Langsung saja kita akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi paket-paket aplikasi yang sudah kita install sebelumnya pada Debian 9 untuk kita gunakan sebagai layanan kontrol panel hosting. Langkah pertama adalah kita akses dulu browser, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun browser yang lain. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Langkah pertama, kita masuk ke dalam webmin terlebih dahulu. Kita ketikkan di bagian address bar yaitu https://2 kali IP daripada si Linux Debian server 192.168.100.1.2, portnya adalah 10.000. Enter. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, muncul koneksi Anda tidak pribadi, memang benar karena ini kita menggunakan protokol HTTPS atau port 443, dan IP ini atau URL yang sedang kita akses ini belum pernah terdaftar pada Google Chrome kita dan belum pernah kita menginstal sertifikatnya. Nanti bagaimana cara menginstal sertifikat dan menginstalnya nanti dibahas di pertemuan mendatang. Ketika muncul seperti ini, kita klik lanjutkan saja atau klik lanjutkan. Kita tunggu dulu Windows 7 sedang terhubung ke Debian 9 server. Kita klik lagi karena tidak respon. Oke, sampai seperti ini. Ketika sudah memunculkan seperti ini, kita tinggal klik saja lanjutkan ke 192.168.101 atau tidak aman, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan dimunculkan kotak dialog login. Kita masuk ke dashboardnya webmin dengan cara memasukkan username root dan password daripada username root yaitu root. Kita klik sign in. Oke, sudah kita masuk ke dalam dashboardnya webmin. Nah, seperti ini tampilannya, seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan. Ini adalah tampilan utama daripada webmin. Langkah pertama, kita akan mengkonfigurasi DNS server terlebih dahulu. Caranya adalah pada menu sebelah kiri ada kategori menu server. Kita klik server, akan dimunculkan beberapa server yang sudah kita install sebelumnya. Yang pertama, kita akan membuat layanan DNS server. Caranya adalah kita klik bin DNS server, kemudian akan dimunculkan tampilan seperti ini. Lantas pada tampilan utama dari bin DNS server, kita turun ke bawah atau geser layar ke bawah, kemudian di sana ada bagian yaitu existing DNS zone. Nah, di sana ada menu yang namanya create master zone. Kita klik create master zone untuk mulai membuat DNS yang baru. Nah, pada bagian zone type ini pastikan terpilih forward atau names to address. Jadi dalam kita membuat DNS server nanti ini ada dua zona yang harus kita buat. Yang pertama adalah forward zone, yaitu
zona yang berfungsi untuk memetakan IP address menjadi sebuah nama. Jadi misalkan kita sedang mengakses misalkan domain yang akan kita rencanakan nanti ini, yang kita buat adalah smkrr.com gitu ya, smkrr.com. Maka sebenarnya smkrr.com itu adalah sebuah nama yang mengacu pada IP tertentu. Begitu juga untuk yang reverse zone-nya ya. Untuk reverse zone, ini adalah sebuah zona yang berfungsi untuk memetakan sebuah nama ke IP address. Ya, jadi kalau kita ngetikkan smkr.com, sebenarnya kita itu sedang mengakses IP apa, atau itu namanya forward. Kemudian kalau kita sedang mengakses IP, itu juga sama halnya IP berapa, itu nanti ketika dimunculkan web daripada IP yang sudah kita tuju, itu juga sebenarnya dia memetakan pada nama yang sedang ditampilkan saat itu. Jadi itulah yang namanya forward zones dan reverse zone. Nah, di sini sebelum kita membuat zona lebih banyak, ini karena kita akan membuat zona dengan banyak, kita akan membuat banyak zona nanti di sini. Nanti kita akan rencanakan yang akan kita buat nanti ini adalah, ini bisa saya tuliskan di sini. Notepad ya, saya akan akses notepad dulu. Yang pertama yang akan kita coba saya besar dulu ini tampilan fontnya biar lebih kelihatan. Jadi yang akan kita akses yang pertama adalah nama domain yang akan nanti kita buat di dalam hosting server ini, antara lain yang pertama adalah smkrr.com. Nanti kita akan membuat juga yaitu misalkan tkj.com. Maaf, saya agak batuk. Terus yang ketiga kita juga akan ngebikin misalkan tbsm.com. Nah, sebagai contoh kita akan ngebikin 3 domain itu pada kesempatan kali ini yang akan kita buat. Jadi intinya kita akan ngebikin 3 web yang berbeda dengan 3 domain yang berbeda dan 3 IP yang berbeda juga. Jadi yang seperti kalian ketahui bahwasanya yang namanya share hosting server, coba kita buka dulu di sini di blog saya, yaitu mengevaluasi dan mengkonfigurasi share hosting server, bahwa share hosting server ini adalah dipakai untuk apa sih? Untuk bagaimana menempatkan sebuah web di dalam sebuah server, dan web tersebut itu sifatnya pribadi-pribadi, tapi ditaruh dalam satu server yang sama. Jadi contohnya seperti ilustrasi gambar berikut ini. Jadi nanti ini adalah data center, yaitu pusat data dari web-web yang nanti akan dibuat oleh user. Nah, ini adalah server yang sedang kita garap saat ini, Debian 9, yang bertugas untuk melayani permintaan dari user-user yang memiliki web sendiri-sendiri pada data center. Jadi misalkan tadi di sini kita akan merencanakan membuat domain dengan nama smkrr.com. Kemudian data center yang kedua adalah membuat domain dengan nama tkj.com, dan yang ketiga adalah tbsm.com. Maka ketika nanti orang yang memiliki website mengakses smkrr.com, maka nanti server akan memunculkan web yang sesuai dengan yang diminta oleh pemilik dari smkrr.com. Nanti untuk yang pemilik tkj.com apabila ingin mengakses
websitenya, maka server akan mengarahkan ke data yang sesuai yang diminta oleh pemilik daripada tkj.com dan seterusnya. Seperti itulah cara kerjanya shared web hosting, yaitu sebuah layanan hosting atau layanan untuk menempatkan web dalam satu data center, tapi bisa diakses pribadi-pribadi oleh pemiliknya walaupun ditaruh di dalam satu data center. Seperti itulah kira-kira gambaran daripada shared web hosting. Nah, di dalam skenario kali ini kita akan mengaplikasikan rencana ini, yaitu ngebikin 3 buah domain 3 buah domain atau yang nanti dipakai oleh 3 buah website, kemudian juga dengan menggunakan IP yang berbeda-beda. Oke, untuk menerapkan rencana daripada website hosting seperti ini, caranya adalah kita tidak langsung membuat zone dulu. Seharusnya langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa masuk ke menu networking. Ini ada menu networking, di bagian di bagian sistem ya. Sistem, coba saya deteksi dulu. Network configuration, coba kita lihat dulu di sini. Ya, ini kita masuk di bagian menu networking, terus ada sub menu namanya network configuration. Yang pertama kita klik dulu yaitu network interface. Di menu network configuration kita klik network interface. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, network interface yang aktif di Linux Debian 9 di sini ini hanya ada satu, yaitu INS33 dengan IP address 192.168.101. Ini adalah sebagai sebagai IP utama. Nah, karena di sini nanti kita akan membuat 3 buah domain, 3 buah website dengan IP yang berbeda. Tentunya satu IP itu membutuhkan satu interface. Satu interface membutuhkan satu IP, atau satu IP membutuhkan satu interface. Nah, sementara di sini interface-nya ini hanya ada satu dengan IP ini tadi itu. Nah, sementara kita nanti rencananya akan membuat 3 buah domain atau 3 website. Nah, berarti kesimpulannya kita masih kurang 2 interface dan kurang 2 IP. Nah, untuk menambahkan interface di sini kita tidak perlu untuk menambahkan interface ini tidak perlu menambah interface fisik lebih dari satu. Cukup dengan interface fisik. Maksudnya interface fisik itu adalah network adapter yang ditancapkan pada mesin Debian server. Ini tidak perlu sebanyak domain yang ada. Jadi kalau misalkan ada 10 domain, otomatis kita harus memasang 10 network interface, dan itu amat tidak mungkin ya, karena slotnya yang ada pada server juga tidak sebanyak itu. Untuk itu perlu ada sebuah cara bagaimana agar satu interface itu bisa digandakan menjadi beberapa interface virtual yang nanti bisa memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, jadi intinya solusinya adalah untuk satu buah interface agar bisa di-copy menjadi beberapa interface dengan nanti IP-nya berbeda-beda, kita membutuhkan membutuhkan virtual interface ya. Nah, cara melakukannya bagaimana? Untuk membuat virtual interface dari hanya dengan INS33 ini, maka caranya adalah kita klik INS33 ya. Kita klik dulu kita centang seperti ini, kemudian kita coba masuk ke INS33. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk pada interface INS33. Ini namanya INS33, activate at boot, aktifkan ketika boot, yes.
IP-nya sudah dikonfigurasi. Lah ini kalau kita mau menambahkan interface virtual atau interface yang secara konfigurasi ada tapi fisiknya tidak ada, karena fisiknya ditumpangkan pada INS33. Caranya adalah di bagian virtual interface kita klik add virtual interface. Nah, di sini otomatis akan ada tambahan 0. Jadi name-nya, nama inilah yang nanti akan membedakan antara satu virtual interface dengan virtual interface yang lain, plus IP-nya juga dibedakan dari sini. Di bagian name ini untuk yang urutan pertama adalah 0. Jadi INS33.20 itu adalah untuk label dari virtual interface yang pertama. Apakah mau diaktifkan ketika boot? Ya, yes. Kemudian IP address-nya sebaiknya tidak disetting secara DHCP tapi menggunakan static configuration. IP-nya berapa? Kita masukkan di sini IP-nya, misalkan 192.168. Tetap menggunakan ini subnet dari INS33 yaitu 100. Nah, cuman sekarang IP-nya adalah kita masukkan bukan 1. Tadi kan untuk INS33 itu IP-nya adalah 192.168.101. Nah, di sini berarti sisanya, karena kita menggunakan prefix 24 yaitu 255, 255, 2550 yang artinya ada jatah 254 IP yang bisa dipakai di dalam subnet ini. Nah, berarti kalau yang IP 1 sudah dipakai oleh Debian server, berarti sisa yaitu 253 IP, yaitu dari IP 2 sampai 254. Nah, ini yang 2 sudah dipakai oleh Windows 7 kita, sehingga di sini kita masukkan saja, misalkan saya ketikkan, yaitu saya ambil angka 10 saja, 10 ya. Jadi INS33 kosong, ini saya beri IP 110, netmask-nya sudah benar, broadcast-nya biar diatur otomatis, IP versi 6 tidak perlu, di disable saja. Nah, kemudian kita klik create gitu ya, klik create atau create and apply gitu ya, create atau create ya, kita bikin dulu. Nah, ini perhatikan di sini hasilnya adalah tetap namanya INS33 tapi ada tambahan label yaitu .20, alias ini kita sudah berhasil mengcopy INS33 menjadi INS33 yang lain dengan IP yang berbeda. Dan secara hierarki atau penempatan kalian lihat di sini tidak sejajar, jadi agak sedikit menjorok ke dalam. Ini artinya apa? Ini artinya adalah bukan interface asli atau bukan interface fisik yang asli, tapi dia adalah merupakan kopian dari INS33, makanya agak sedikit menjauh ke dalam. Dan di sini ada keterangan virtual. Oke, kita lanjutkan, kita buat satu lagi karena di sini kita akan membuat 3 IP untuk 3 domain yang berbeda. Caranya sama, kita klik pada INS33 ini, kita klik di sini ya, di INS33. Nah, sampai muncul seperti ini lagi. Nah, kemudian masuk ke bawah dan kita klik add virtual interface lagi. Nah, di sini otomatis akan terisi 1 karena tadi 0 sudah, atau yang kedua. IP-nya tinggal dibedakan saja. Nah, kalau tadi 10, sekarang di sini saya masukkan aja 20 misalkan. Oke, seperti ini, dan kita klik create. Nah, ini artinya sudah ada 3 IP yang jalan di Debian 9 server, yaitu IP 192.168.101. Ini IP utama dari INS33, terus 192.168.100.10 ini untuk INS33 0 atau virtual interface yang pertama, dan 192.168.120 ini IP untuk INS33 1 atau virtual interface yang kedua. Baik, kalau sudah, kemudian kita tinggal return to network configuration. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk
mengkonfigurasi DNS server, melakukan yang perlu kita konfigurasi untuk membuat cPanel ini adalah setelah setting network interface, kita bisa langsung masuk ke bagian server. Kita bisa masuk ke bagian bagian server di sini ya. Kemudian kita pilih yaitu bin DNS server. Oke, bin DNS server. Lantas pada bin DNS server ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita masuk kepada bagian existing DNS server. Terus di sini kita klik create master zone. Oke, yang pertama kita pada bagian forward kita masukkan yaitu smkrr.com. Ini sesuai dengan rencana kita yang pertama tadi. Bagian record file biarkan otomatis. Nah, di bagian master server ini tinggal kita ketikkan saja yaitu ns smkrr.com. Kemudian di bagian email address ini kita masukkan misalkan admin@smkrr.com. Oke, seperti itu. Kemudian yang lainnya biarkan default atau biarkan tidak tersentuh seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan hanya pada bagian domain name, network, master server, sama adminnya. Setelah itu kita klik create. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini kita sudah mendapatkan zonanya yaitu smkrr.com. Selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah kita harus membuat record pada smkrr.com, yang mana record nanti itu berfungsi untuk mengatur node atau titik-titik dari layanan yang nanti akan ada pada smkrr.com. Jadi domain smkrr.com nanti itu akan memiliki record apa saja untuk layanannya. Misalkan untuk layanan webnya, recordnya apa namanya. Nah gitu ya. Jadi saya bisa kasih gambaran di sini. Jadi domain smkrr.com itu nanti akan melayani apa saja. Jadi layanan apa saja yang ada pada domain smkrr.com ya. Nah, layanannya antara adalah layanan web misalkan, kemudian ada layanan FTP, terus ada layanan email misalkan. Nah, ada 3 layanan. Maka setiap layanan yang nanti akan dibentuk di dalam smkrr.com ini membutuhkan node ya, atau titik untuk mengakses layanan tersebut. Nah, perlunya kita ngebikin record itu nanti adalah untuk menentukan nama dari tiap-tiap node. Jadi misalkan untuk layanan web gitu ya, untuk layanan web ini untuk layanan web nanti node-nya namanya adalah www.smkrr.com. Nah, ini untuk mengakses layanan webnya. Terus untuk mengakses layanan FTP-nya nanti saya akan berikan sebuah node yang bernama files misalkan ya, files.smkrr.com. Kemudian pada bagian email, untuk layanan email ini saya akan memberikan recordnya atau node-nya dengan nama webmail.smkrr.com. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi setiap layanan yang jalan pada satu domain ini harus menyertakan record atau node yang nanti bisa diakses untuk mengakses layanan tersebut. Saya pikir sudah sangat jelas ya gambarannya di sini. Nah, sekarang kita akan klik address untuk membuat record tadi itu. Nah, di sini di bagian di bagian name ini kita ketikkan layanan pertama, layanan web. Maka kita ketikkan www, addressnya adalah 192.168.101, jadi sesuai dengan IP dari NS3, ini NS33. Kita klik create. Oke. Yang pertama itu, yang kedua adalah NS ya. Jadi
tadi kita ada apa namanya itu, ada record namanya NS, ini sebagai layanan untuk mengakses domainnya. Jadi kita NS terus IP-nya sama tadi itu, kita create lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi layanan untuk FTP-nya, yaitu files. Ketikkan saja nama node-nya. Domainnya tidak perlu karena secara otomatis itu masuk di dalam domain smkr.com. IP-nya sama. Kita klik create. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah untuk layanan emailnya, yaitu webmail. Addressnya adalah 101 sama, kita klik create. Oke, ini adalah layanan-layanan yang ada di dalam atau record-record yang ada dalam domain smkr.com. Selanjutnya kita klik pada bagian return to record type. Nah, sekarang di bagian apanya namanya yang perlu kita konfigurasi adalah berikutnya di bagian mail server. Kita akan menentukan apa namanya itu record yang nanti bertugas untuk menangani email server. Kita klik mail server. Kemudian di bagian name ini kita kosongin, terus di bagian mail server kita masukkan yaitu mx.smkrr.com. Jadi memang namanya nama record untuk email server itu memang umumnya adalah menggunakan nama mx, makanya sini kita masukkan mx.smkr.com. Terus di bagian priority ini kita isikan 10 ya, priority kita isikan 10, kemudian kita klik create. Nah, oke, kita sudah mendapatkan record untuk smkrr.com. Oke, berikutnya kita klik return to record type. Aman. Maaf, tadi anak saya agak rame ya. Baik, berikutnya setelah kita membuat record di bagian address sama mail server, selanjutnya kalau kita kepingin lihat hasilnya, jadi kita bisa klik edit zone record file. Nah, seperti ini hasilnya kalau dalam bentuk dalam bentuk teks ya. Record yang sudah kita bikin tadi ya seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba kembali ke record, return to record type, dan berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke zone list ya, return to zone list. Nah, domain atas nama smkrr yang forward sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat juga untuk membuat master zone juga untuk kategori yang forward untuk smkr.com. Itu kita klik create master zone. Nah, sekarang yang tadinya forward kita klik reverse gitu ya. Kemudian di sini kita ketikkan IP dari smkrr.com. Nah, tapi yang diketikkan di sini hanya 3 oktet awal saja, yaitu 192, 168, 100. Nah, jadi yang angka satunya nanti itu tidak perlu diketikkan ya. Jadi 3 oktet saja, yaitu oktet pertama, 2, dan ketiga. Di bagian master server kita masukkan seperti tadi ns smkrr.com. Di bagian email masukkan admin smkrr.com. Setelah itu kita klik create. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke pengeditan master zone. Kita langsung klik pada bagian reverse address, sama seperti cara kita tadi itu membuat membuat forward zone. Kita butuh membuat record sekarang di sini
yang nanti dipakai untuk mengakses tiap layanan yang ada pada domain smkrr.com. Jadi di sini di bagian address ini kita ketikkan satu gitu ya, kita ketikkan satu. Kemudian ya karena memang IP-nya tadi untuk yang smkrr.com adalah 1 atau 192.168.101 di bagian hostname. Nah ini kita ketikkan apa namanya itu IP lengkapnya, apa namanya itu nama lengkap daripada setiap layanan yang sudah kita bentuk sesuai dengan yang ada pada forward zone tadi. Yang pertama adalah ns.smkrr.com. Nah di sini jangan lupa diakhiri dengan titik, karena kalau tidak diakhiri dengan titik nanti akan menjadi error gitu ya. Kita klik create. Nah seperti ini ya hasilnya. Terus kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, tetap IP-nya 1, hostname-nya adalah untuk layanan yang kedua tadi ya www.smkrr.com, akhiri dengan titik, create. Lakukan hal yang sama untuk layanan berikutnya FTP. Kita addressnya sama 1 dan kita masukkan di sana files tadi namanya ya, files smkrr.com, akhiri dengan titik dan kita klik create. Tinggal satu record lagi sama IP-nya 1 untuk webmailnya atau untuk layanan emailnya, webmail.smkrr.com, akhiri dengan titik, baru kita klik create. Oke, jadi record yang ada pada bagian reverse harus sama dengan record yang ada pada bagian forward tadi. Di forward tadi ada 4 record, di bagian reverse juga harus ada 4 record. Oke, kita sekarang kembali ke record, return to record type. Nah seperti ini. Kalau memang kalian ingin tahu kalau dalam bentuk script bagaimana, nah ini kita bisa klik edit zone record file, hanya untuk lihat saja ya, seperti ini tampilannya ya. Kalau di sini tadi didominasi oleh nama karena memang forward itu untuk memetakan dari nama ke IP. Nah sekarang ini di bagian reverse ini didominasi oleh yang sebelah kiri atau tulisan yang warna biru ini didominasi oleh IP address, karena reverse fungsinya untuk memetakan dari IP address ke nama. Oke, sudah, kita klik return to record type. Nah selanjutnya kita kembali ke return to zone list. Nah ini artinya tugas kita sudah selesai untuk membuat domain untuk layanan smkrr.com atau untuk domain smkrr.com. Sekarang kita coba saja, kita ingin coba apakah ini sudah berhasil atau tidak. Kita coba dulu ya. Ini kita refresh dulu hasil dari kita setting bin DNS server tadi. Ini masih kita coba smkrr.com, masih belum yang dua ini, yang tkj.com sama tbsm.com ya. Kita coba dulu ini, kita apply configuration. Bila perlu kita stop layanan bin-nya, terus kita start kembali. Oke. Nah untuk apa namanya itu, untuk ngecek, kita bisa ngecek langsung di Windows 7 gitu ya. Ini di sini di bawah ini ada beberapa menu, antara lain menu ini ada menu namanya terminal. Kita juga untuk memastikan, klik saja untuk memastikan bahwa layanan DNS server tadi itu sudah berjalan dengan normal. Maka kemudian di sini kita butuh restart dari apa namanya itu, dari terminal ya, karena merestart dari terminal itu sudah pasti jalan gitu ya. Tapi kalau dari interface web kadang belum jalan juga. Itu kita ketikkan saja di sana untuk merestart layanan DNS server, yaitu dengan cara kita ketikkan _etc. Ini kalau kurang gede saya gedekan tampilannya biar kelihatan. etc init d bin
9 restart. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil merestart bin 9. Selanjutnya kita akan coba apakah domain smkr.com tadi itu sudah bisa dipakai atau tidak. Nah, kita langsung aja kita minimize dulu di Windows 7. Kita coba cek IP address-nya. Pilih Open Network Sharing Center, pilih Change Adapter Setting. Terus di sini klik kanan, pilih Properties, dan kita pilih TCP/IP yang versi 4. Nah, di sini DNS server sudah mengarah, gateway sama DNS server sudah mengarah ke IP dari NS33 tadi. Berarti tidak perlu disetting lagi untuk IP address Windows 7-nya. Kita tinggal coba cek saja. Caranya bagaimana? Kita masuk ke CMD. Nah, kita ketikkan CMD dan coba kita ketikkan perintah ns lookup, yaitu smkrr.com. Kita tekan enter. Nah, kamu lihat di sini DNS servernya sudah berjalan. Ya. Kita coba lagi, ya, enter. Nah, ini dia percobaan kedua, ini sudah mengarah ya. Servernya sudah mengarah ke ns smkrr.com. Addressnya adalah ini, kemudian nama domainnya smkr.com. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, coba perlayanan yang sudah kita buat tadi dalam bentuk record apakah sudah bisa diakses atau tidak. Kita bisa ping dari sini. Pertama, layanan web ping www.smkrr.com, apakah jalan? Ya, sudah jalan. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah jalan. Coba sekarang kita tes untuk yang layanan FTP. Tadi namanya adalah files.smkrr.com. Kita enter. Nah, ini juga sudah merespon. Kemudian kita tes juga untuk yang untuk yang layanan email ya. Tadi nama recordnya adalah webmail, gitu ya. Nama recordnya adalah webmail.smkrr.com. Kita enter. Nah, ini juga sudah berjalan. Artinya 3 layanan yang sudah kita buat dalam domain smkrr.com tadi sudah berjalan dengan baik semuanya. Nah, tugas kita berikutnya adalah tinggal menciptakan menciptakan layanan untuk tkj.com dan tbsm.com dengan cara seperti tadi. Oke, saya akan mempercepat di sini langkahnya karena saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat sebuah layanan untuk satu domain, mulai dari layanan mulai dari pembuatan domain itu sendiri, kemudian pembuatan zonanya, baik itu zona forward maupun zona reverse dan record-recordnya, agar untuk mempersingkat video ini ya. Oke, sekarang kita bikin tkj.com. Caranya adalah kita masuk ke bin DNS server, selanjutnya kita pilih create master zone. Di sini di bagian forward kita masukkan yaitu tkj.com. Di bagian master server kita masukkan ns.tkj.com. Di bagian email masukkan saja admin@tkj.com. Oke, create. Lantas kita pilih address, kita masukkan di sini. Yang pertama adalah ns, kemudian addressnya adalah 110. Create. Kemudian berikutnya adalah www, addressnya adalah 10. Kita klik create. Kemudian layanan email layanan FTP-nya files, addressnya adalah ini 110. Create. Dan terakhir adalah untuk emailnya yaitu webmail, addressnya 10. Create. Oke, sudah selesai. Dan berikutnya kita pilih return to record types.
Selanjutnya kita pilih mail server. Di sini di bagian ini kita ketikkan mx.tkj.com, prioritinya adalah 10 dan kita klik create. Selanjutnya kita pilih return to record types. Oke, sudah. Oke, edit zone record file. Oke, sudah benar. Return to record types. Kita pilih return to zone list. Kita sekarang bikin yang untuk yang ini apa namanya itu, untuk yang ini dikasih ya. Untuk yang forward, create master zone. Yang kita pilih reverse 198.100. Untuk di sininya adalah ns.tkj.com, emailnya admin.tkj.com. Create the zone already exists. Nah, ini zonanya sudah ada gitu ya. Jadi ini apa namanya, domain name atau networknya ini sudah ada ya. Oke, untuk ininya coba kita ganti itu ya. Sebentar, ini zona ini kenapa tadi itu error, karena di sini sudah ada zona dengan nama 198.100 tadi itu sudah ada. Nah, otomatis di sini untuk menghindari terjadinya semacam itu, berarti kita harus apa namanya itu, membedakan IP, apa namanya itu, IP untuk setiap ini, membedakan IP untuk setiap virtual interface-nya tadi itu ya. Oke, kita coba ya, kita return to zone list dulu. Ini masih belum berhasil. Kita ngebikin apa namanya itu, ngebikin zona ininya, bikin zona forwardnya gitu ya, atau zona reverse-nya. Jadi ini untuk mengatasi itu adalah kita masuk ke bagian networking, network configuration, network interface. Ini kita benarkan dulu masalahnya. Ini kita klik pada INS330. Kita betulkan IP-nya. Nah, di sini IP-nya ini kita betulkan jangan 100. Jadi misalkan di sini kita ganti saja untuk yang INS330. Kita masukkan, kita bedakan di sini, yaitu misalkan 110 gitu ya, 110.1. Oke, kita ulangi lagi ya. Untuk broadcastnya kita ganti di sini 110.255. Oke, kita betulkan seperti ini. Kita pilih save and apply. Terus ini juga kita betulkan untuk yang INS331. Di sini kita masukin saja IP-nya yaitu 120. Ini kita ganti 1 saja. 1. Terus di bagian sini kita ganti untuk yang broadcastnya 120. Oke, seperti ini. Kita pilih save and apply. Baik, kita pilih return to network configuration. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian DNS server lagi, ke bagian server. Kita perlu edit tadi untuk yang zona ini, yang zona tkj.com ini perlu kita edit. Nah, oke. Ini perlu kita edit. Apa yang perlu diedit yaitu addressnya, gitu ya. Addressnya perlu kita edit. Nah, ini tadi kan addressnya masih menggunakan IP yang lama. Kita akan edit satu persatu. Caranya adalah
klik di setiap nama di sini, klik saja. Kita akan dibawa ke sini. Ini tinggal dimasukkan yaitu yang sesuai dengan tadi, dengan IP yang barusan kita revisi, yaitu 110.1. Nah gini ya, dan kita pilih save. Sebentar, fail to save record, cannot write to directory for GHB. Atau kita apa namanya itu, kita hapus saja ya, kita hapus. Ini nggak berhasil, jadi kita hapus saja. Apa yang perlu kita hapus? Yang perlu kita hapus adalah zonanya. Kita bikin zona baru saja. Zona maksudnya kita bikin zonanya dari awal lagi. Jadi ini tkj.com, ini kita akan hapus. Oke, kita pilih di bagian pojok kiri atas ini tkj.com dan kita pilih delete selected ya, delete selected. Yang pertama kita delete record in selected dulu. Ini kita akan delete atau langsung saja ya, kita klik di sini dan kita langsung pilih delete selected ya. Nah, ada pertanyaan, are you sure you want to delete the one set zone tkj.com, delete now. Kita hapus, kita return to zone list. Coba ini kita kita refresh lagi ya, sebelum kita membuat yang baru. Juga kita refresh dari terminal, kita ketikkan perintah seperti tadi. Oke, sudah kita pastikan restart, dan sekarang kita coba membuat zona dari awal ya. Create master zone, forwardnya adalah tkj.com, ini adalah ns tkj.com, terus di bagian email address admin tkj.com ya sudah, kemudian create. Di bagian address kita masukkan, yaitu yang pertama adalah ns, IP-nya ini berbeda, 192.168.110.1. kita klik create. Oke, sudah. Kemudian next, berikutnya kita bikin www. Untuk IP-nya sama 110.1 dan create. Kita bikin lagi untuk yang FTP, yaitu file, IP-nya adalah sama 110.1, create. Dan yang terakhir adalah webmail untuk layanan emailnya, IP-nya adalah 110.1. Oke, create. Baik, sudah selesai. Coba kita kembali ke return to record type. Sekarang kita ngebikin untuk yang mail servernya. Ini mail servernya mxtkj.com, priority-nya adalah 10, dan kita klik create. Kita klik return to record type, dan selanjutnya kita balik ke return to zone list, dan kita bikin master zone lagi untuk yang reverse-nya. Di bagian reverse kita masukkan 192.168.110. Di bagian master servernya kita masukkan ns tkj.com, email address-nya admin tkj.com, create. Oke. Berhasil. Tadi kita gagal membuat di sini, di langkah ini kita gagal. Kenapa? Karena memang zone dengan 192 alamat 119.8.10.100 sudah ada. Makanya kita ubah tadi itu IP-nya menjadi ini.
Lanjut ke reverse address. Ini kita masukkan satu, hostname-nya adalah ns.tkj.com, akhiri dengan titik, create, terus 10.1, terus untuk layanan www-nya ya, www.tkj.com, titik, diakhiri dengan titik, create, terus 110.1. Ini untuk yang FTP gitu ya, yaitu files.tkj.com. Akhiri dengan titik, jangan lupa create. Kemudian tinggal satu lagi, yaitu untuk yang webmail, webmail.tkj.com, akhiri dengan titik dan create. Oke, sudah selesai. Klik return to record types ya. Ini kita sudah berhasil membuat. Langsung aja klik return to zone list dan kita coba klik ya. Di sini sudah kalian perhatikan sudah ada dua domain smkr.com. Ini forward zone-nya, reverse zone-nya adalah 192.168.100. Yang kedua domain tkj.com, reverse zone-nya adalah 192.168.110. Kita coba restart dulu layanan bin DNS server ini. Oke, kita juga restart dari terminal, ketikkan perintah yang tadi. Oke, sudah berhasil dan kita coba tes lagi di Windows 7. Apakah sudah berhasil? Di Windows 7 ini otomatis perlu kita atur ulang IP-nya. Dengan daftar setting, ini klik kanan properties, kita coba untuk yang tkj.com sudah berhasil ataukah tidak. Otomatis kita butuh mengganti IP-nya di sini. IP yang butuh untuk diganti di sini adalah di sini untuk 100 tadi ini kan miliknya smkr.com. Sekarang kita ganti 110. Ini miliknya tkj.com. Nah, di sini juga kita ganti 110. Ini juga 110. Oke, sudah. Ini adalah IP-nya Linux Debian server pada INS 330 tadi ya. Oke, kita oke dulu. Close. Dia akan identifying lagi dan menemukan sudah terhubung. Coba kita tes dulu IP-nya jalan apa tidak, atau terhubung dengan Debian server ataukah tidak. Ping 192.168.110.1. Ini adalah IP-nya Debian. Nah, sudah berhasil terhubung. Itu artinya layanannya insya Allah sudah jalan juga. Coba kita cek nslookup tkj.com. Nah, sudah berhasil anak-anak. Kita coba ulangi lagi nslookup tkj.com. Nah, oke, ini sudah berhasil ini. Oke, jadi kalau kita ping, misalkan ping ke www.tkj.com, nah seperti ini hasilnya mengarah ke tkj.com yang memiliki IP 192.168.110.1. Kalau kita ping untuk yang files tkj.com juga sama, udah jalan. Dan kalau kita tes untuk yang layanan email, webmail untuk tkj.com juga sudah jalan. Oke, sudah berjalan sempurna. Berikutnya kita perlu untuk membuat lagi satu domain lagi, yaitu domain tbsm.com. Oke, domain tbsm.com. Langsung saja kita masuk ke bin DNS server. Lantas kita pilih create master zone tbsm.com. Di bagian ini kita masukkan ns.tbsm.com. Bagian ini kita masukkan admin
.tbsm.com. Oke. admin@tbsm.com. Ya sudah. Kemudian kita klik create. Lantas kita masuk ke bagian address, name-nya kita masukin yaitu NS, IP-nya 192.168.120.1. Create. Masukin lagi yaitu www untuk IP 192.168.121 IP-nya. Create. Terus berikutnya lagi untuk yang file untuk keperluan FTP, IP-nya 121 sama create. Terus lagi terakhir adalah untuk yang webmail, IP-nya sama yaitu 121 create. Oke, sudah berhasil. Kita pilih return to record types. Dan berikutnya kita pilih mail server. Email server kita tinggal masukin yaitu mx.tbsm.com. Terus priority-nya adalah 10. Kita klik create. Oke, berikutnya return to record types. Ya, oke, sudah berhasil. Return to zone list. Kita bikin zona master lagi untuk reverse dari domain tbsm.com. Create master zone, pilih reverse, IP-nya 192.168.120. Di bagian master servernya kita masukkan ns.tbsm.com. Emailnya adalah admin@tbsm.com. Create. Kita pilih reverse address. Sini kita masukin 1, hostname-nya adalah ns.tbsm.com. Jangan lupa diakhiri titik. Create. 21 masukin untuk www.tbsm.com titik. Create. Kemudian 121 lagi untuk yang files .tbsm.com, akhiri dengan titik. Dan terakhir adalah untuk yang untuk yang email ya. Terus 21 di sini kita ketikkan webmail.tbsm.com, akhiri dengan titik. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal return to record type. Nampaknya sudah normal lah. Sekarang kita coba untuk coba lihat di sini. Kita sudah memiliki 3 domain. Yang pertama adalah smkrf.com. Ini forwardnya, reverse-nya adalah 192.168.100. Yang kedua domain 3j.com, reverse-nya adalah 192.168.110. Dan yang terakhir tbsm.com dan reverse-nya adalah 192.168.120. Oke, sudah selesai. Kita klik apply configurations, dan di bagian terminal kita restart kembali. Tekan anak panah ke atas untuk memunculkan perintah sebelumnya dan tekan enter. Ini sudah selesai, kita restart. Sekarang kita coba lagi di Windows 7 kita dengan mengubah IP-nya terlebih dahulu, tentunya kayak tadi. Kita coba. Ini tadi sesuaikan dengan yang terakhir yaitu 120. Ini juga sama 120. Ini 120. Udah selesai. Oke, kita close, dan dia akan identifying dan dia akan mendapatkan networknya. Oke, sekarang kita tes lagi dengan menggunakan cmd. Coba kita ping dulu Debian server yang IP-nya pada INS 33
2 ya, 192.168.120.1. Oke, sudah terhubung. Ini otomatis kalau kita coba perintahnya, kita cek domainnya dengan perintah ns lookup yaitu tbsm.com, ini tentunya sudah berhasil. Oke, seperti itu sudah berhasil. Nanti kita ping ke www.tbsm.com. Nah, ini sudah jalan. Kalau kita ping juga ke files.tbsm.com, ini juga sudah jalan. Dan kalau kita tes untuk yang terakhir, untuk yang layanan email untuk tbsm.com yaitu webmail, ini juga sudah jalan. Baik anak-anak, berarti kita sudah berhasil membuat DNS server gitu ya. Kita sudah berhasil membuat DNS server untuk ketiga domain di sini, yaitu smkr.com, tkj.com, dan tbsm.com.